اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba yang terbaik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan suatu pertanyaan, apakah boleh seorang nabi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan makomnya sebagai nabi? Seperti ulama lah. Apakah boleh ulama itu makan sambil berjalan? Dalam kaitan dengan hal ini, kita harus memahami dengan benar tentang kedudukan tinggi yang dimiliki oleh seorang nabi. Karena kedudukan seorang nabi sebagai pendidik dan kedudukan nabi sebagai pengajar ajaran-ajaran suci, maka setiap gerak-gerik yang dimiliki oleh beliau, tingkah laku yang dilakukan oleh beliau akan menjadi sorotan masyarakat. Boleh jadi satu perbuatan ketika dilakukan oleh seorang yang biasa, tidak memiliki kedudukan, perbuatan ini tidak memberikan efek negatif kepada pelakunya. Tapi di saat perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan, maka perbuatan ini akan memberikan efek negatif kepada dirinya. Jadi sebuah perbuatan bisa memberikan efek negatif ketika tidak sesuai dengan posisi pelakunya. Begitu juga dengan seorang nabi. Karena nabi berposisi sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan pendidik rohani kita, maka apapun yang dilakukan oleh nabi akan menjadi contoh bagi kita. Lah kalau nabi ini makan sambil berjalan, kemudian meludah di sembarang tempat, maka masyarakat sekitar, umat beliau akan melihat bahwa Nabi adalah sosok yang tidak layak menjadi panutan kita. Dimulai dari perbuatan yang tidak haram dalam syariat, masyarakat ini sudah menjauh dari Nabi. Ketika dari perbuatan ini sudah menjauh, maka masyarakat pun tidak akan menghiraukan ketika Nabi menjelaskan tentang haram dan halal. Kenapa? Karena mereka kan berpikiran nabinya begini, buat apa kita mengikuti dirinya. Jadi terkadang kesalahan kecil akan membuahkan satu malapetaka. Ketika seorang nabi melakukan kesalahan meskipun kecil dan dari sisi syariat itu tidak masalah, tapi karena masyarakat melihat bahwa nabi merupakan sosok panutan yang suci, maka masyarakat akan menjauh dari nabi karena perbuatan kecil ini. Makanya para ulama teolog mengatakan bahwa seorang nabi karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka nabi tidak boleh sembarang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Jadi apapun perbuatan yang tidak sesuai dengan kedudukannya tidak boleh dilakukan oleh nabi. Ini juga masuk kepada ismah. Jadi kalau kita melihat hal ini,
kita bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang proses penyempurnaan diri manusia, dari mulai metode dan berbagai fasilitas yang ada. Allah sudah memberikan semuanya dengan sempurna. Nabi yang dijadikan sebagai panutan, pendidik, Allah pun sudah memberikan fasilitas yang sempurna kepada Nabi supaya masyarakat sekitarnya tidak lari dari dirinya. Jadi ini adalah satu bentuk ismah yang harus dimiliki oleh seorang nabi sebagai pendidik rohani, sebagai perantara antara Tuhan dengan umat manusia. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan pembahasan ismah adalah apakah ismah ini menjadikan nabi tidak mampu untuk melakukan. Jadi kalau kita melihat kepada definisi ismah, berarti kan nabi tidak melakukan kesalahan. Nabi itu tidak lupa. Nabi tidak akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Apakah semuanya ini diraih oleh beliau karena beliau tidak memiliki ikhtiar? Jadi seperti robot. Robot itu hanya melakukan sesuatu sesuai dengan desainannya. Ketika robot ini didesain untuk mengambil sesuatu, maka robot ini akan selalu mengambil. Tidak bisa melakukan sesuatu lain. Kenapa? Karena desainan robot tersebut hanya untuk mengambil sesuatu. Apakah seperti ini seorang nabi? Ketika nabi terus beribadah, apakah karena nabi sudah didesain seperti ini? Apakah dengan ismah yang dimiliki oleh nabi, nabi tidak mampu untuk memilih maksiat? Ini adalah pertanyaan yang muncul terkait dengan ismah yang dimiliki oleh nabi. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena ada satu anggapan kalau seandainya nabi tidak maksiat, suci, hal ini merupakan sesuatu yang biasa, lumrah lah kalau kita katakan. Kenapa? Karena nabi itu memiliki ismah. Lah ismah ini memaksa nabi untuk berbuat baik. Lah kalau kita tidak memiliki ismah, jadi kita berbuat salah, berbuat maksiat, dan terkadang berbuat baik. Jadi berbeda antara nabi dengan kita. Kalau seandainya nabi mulia, wajar saja. Jadi bukan kebanggaan bagi nabi. Ini adalah dasar kenapa muncul pertanyaan, apakah ismah nabi itu mencabut, menghilangkan ikhtiar yang dimiliki oleh nabi sebagai manusia atau tidak? Jawabannya adalah, kalau kita melihat kepada definisi ismah, ada satu penjelasan dari Allamah Tabatabai dalam tafsir beliau, tafsir Mizan. Beliau mengatakan ismah itu adalah ilmu yang dimiliki oleh nabi, ilmu yang sempurna, ilmu tentang hakikat. Karena nabi memiliki ilmu seperti ini, nabi tidak melakukan kesalahan. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang asing, karena kita juga memiliki ismah. Meskipun ismah kita tidak mutlak, kita hanya ismah maksum dalam berbagai perbuatan saja. Contoh begini, ketika ada makanan kotor di depan kita, kita diperintah oleh orang makan makanan tersebut. Apa yang kita katakan? Aku tidak akan makan makanan tersebut. Pertanyaannya muncul, kenapa kita tidak makan makanan yang kotor? Jawabannya adalah karena kita mengetahui bahwa makanan kotor itu akan membahayakan diri kita. Makan kotor itu akan memberikan efek negatif kepada kita. Jadi ilmu kita lah yang mencegah kita untuk memakan makanan kotor. Jadi kita maksum, terjaga. Karena makan makanan yang kotor itu sesuatu yang tercela. Kita terjaga dari perbuatan yang tercela.
Seperti ada sebagian orang yang tidak mau berbohong. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa berbohong itu berbuat zalim. Berbohong itu perbuatan yang tercela yang tidak akan mungkin memberikan manfaat. Makanya dia tidak akan mungkin berbohong. Jadi ilmu dialah yang menjadikan dia terjaga dari kesalahan. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.